Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas berkaitan dengan cermin cekung part 2 yang merupakan lanjutan dari video pertama, cermin cekung part 1. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pembentukan bayangan pada cermin cekung jika benda di ruang 2, 1 di titik pusat kelengkungan atau M, atau di titik fokus. Mari kita simak. Pembentukan bayangan yang pertama, kita akan mencoba jika benda di ruang 2. Bagaimana bayangannya? Ada di ruang mana dan bagaimana sifatnya? Ya, ini adalah benda yang terletak di antara titik F dan M atau di ruang 2 atau berada di antara pusat kelengkungan dan titik fokus. Baik, untuk membentuk bayangan, dari cermin cekung kita membutuhkan dua sinar istimewa, baik kita kombinasikan dari sinar istimewa pertama, kedua, atau pertama dan ketiga, atau dua dan tiga. Kita akan coba dengan pembentukan bayangan dengan sinar istimewa pertama dan kedua. Di mana sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan akan dipantulkan melalui titik fokus. Ya, ini adalah sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Kita kombinasikan dengan sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, sehingga terbentuk titik perpotongan yang ada di ruang 3. Di mana titik perpotongan ini menggambarkan titik bayangan dari titik benda. Jika kita gambarkan untuk bendanya, di sini kepala, berarti di sini akan terbentuk bayangan kepalanya. Ya, itu adalah pembentukan bayangannya. Bagaimana jika kita kombinasikan dengan sinar istimewa 1 dan 3, apakah sama? Kita akan coba hilangkan untuk sinar istimewa yang kedua dulu ya. Ya, kita gambarkan untuk sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan, dipantulkan melalui pusat kelengkungan, sehingga terbentuk titik perpotongan tepat sebelumnya, yaitu kombinasi dari sinar istimewa 1 dan 2. Sama ya. Ya, kita akan coba untuk kombinasi sinar istimewa yang kedua dan yang ketiga. Kita hilangkan untuk sinar istimewa yang pertama terlebih dahulu. Ya, kita gambarkan untuk sinar istimewa yang kedua. Tampak seperti pada gambar. Ya, dari hasil pembentukan bayangan ini, baik kombinasi dari sinar istimewa 1-2 atau 1-3 atau 2-3, pembentukan bayangannya sama ya tempatnya, yaitu di ruang 3. Sehingga jika benda di ruang 2, maka bayangan terbentuk di ruang 3 dengan sifat bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Ya, ini adalah sifat bayangan yang dibentuk oleh benda yang ada di ruang 2 pada cermin cekung. Ya, kita akan melanjutkan untuk mencoba melukiskan bayangan jika benda terletak di ruang 1 pada cermin cekung atau berada di antara titik vertex dan titik fokus. Di sini ruang 1 ya. Baik, kita akan gunakan kombinasi dari sinar istimewa 1 dan 2. Kita akan coba terlebih dahulu gambar sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ya, seperti ini ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian kita kombinasikan dengan sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang melalui titik fokus. Jadi dari titik ini dan titik ini kita tarik satu garis melalui titik fokus, kemudian mengenai cermin dan kita pantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dari sini dapat kita lihat bahwa sinar pantul dari sinar istimewa yang kedua dan sinar pantul dari sinar istimewa yang pertama tidak memungkinkan bertemu. Dan kita akan coba untuk menggambarkan sinar istimewa yang ketiga, di mana
sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat kelengkungan, akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Sehingga jika kita tarik dari sini satu titik, dan ini titik, kita tarik satu garis, akan tampak seperti pada gambar. Ya, dari ketiganya tidak memungkinkan terbentuknya titik perpotongan. Jika seperti ini, kita akan gunakan perpanjangan dari sinar pantul masing-masing yang berada di belakang cermin. Ya, jika kita gambarkan, seperti tampak pada gambar, ini adalah perpanjangan sinar pantul yang pertama, ini perpanjangan dari sinar pantul yang kedua, dan ini adalah perpanjangan dari sinar pantul untuk sinar istimewa yang ketiga. Sehingga masing-masing terbentuk di belakang cermin di sini, sehingga titik ini adalah titik tempat bayangan terbentuk, yaitu bayangan dari kepala benda. Jika kita gambarkan seperti itu. Ya, supaya tidak rumit, kita hilangkan satu sinar istimewa ya. Misalnya satu sinar istimewa yang kedua ya, kita hilangkan. Akan tampak seperti itu untuk lebih sederhananya, karena hanya dibutuhkan dua sinar istimewa untuk membentuk bayangan benda. Ya, sehingga di sini dapat kita simpulkan jika benda di ruang 1, maka bayangannya terletak di ruang 4. Dengan sifat bayangan, yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Maya karena terletak di belakang cermin, dan dapat kita lihat bahwa bayangannya adalah tegak, kepalanya sama-sama ada di atas ya. Kemudian diperbesar, dapat kita lihat perbandingan ukurannya. Yaitu adalah pembentukan bayangan jika benda di ruang 1 pada cermin cekung. Ya, kita akan coba melukiskan bayangan jika benda terletak di titik M atau di pusat kelengkungan. Di sini kita akan gunakan sinar istimewa 1 dan 2 karena untuk sinar istimewa yang ketiga tidak memungkinkan kecuali cerminnya sampai di atas kepala benda ini, sehingga kita bisa tarik garis dari dua titik, titik M dan titik kepala ini ya, ke atas, kemudian dipantulkan kembali ke titik M. Tapi itu tidak mungkin karena cermin cekung sendiri merupakan bagian dari irisan cermin bola, dan ini posisinya seperti tampak pada gambar, hanya sampai di sini. Sehingga untuk menggambarkan atau melukiskan bayangannya, paling memungkinkan kita hanya melukiskan sinar istimewa yang pertama dan yang kedua. Ya, kita coba untuk melukiskan sinar istimewa yang pertama dan yang kedua. Ini adalah sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Ya, kemudian kita akan lukiskan untuk sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang melalui titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, sehingga terbentuk titik perpotongan tepat di sini, yaitu ada di M. Sehingga jika kita lukiskan untuk bayangannya tampak seperti pada gambar. Ternyata bayangannya terbentuk di titik M. Jika benda ada di M. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika benda di M, maka bayangannya ada di M dengan sifat bayangan nyata terbalik dan sama besar. Yaitu adalah sifat bayangan dan tempat terbentuknya bayangan jika benda terletak di pusat kelengkungan cermin cekung. Ya, untuk pelukisan yang terakhir adalah jika benda terletak di titik fokus, yaitu ada di sini ya, di titik F atau titik fokus. Kita akan gunakan sinar istimewa, di antaranya adalah sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Dan kita akan coba dengan sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang melalui pusat kelengkungan, dipantulkan melalui pusat kelengkungan. Ya, dari sini dapat kita lihat bahwa sinar pantul yang pertama dengan sinar pantul untuk sinar istimewa yang ketiga berada dalam posisi sejajar, sehingga tidak memungkinkan terbentuknya titik perpotongan
baik untuk perpanjangan sinar pantulnya ataupun dari sinar pantul itu sendiri. Ya, sehingga untuk benda yang terletak di titik fokus dapat kita simpulkan, yaitu bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sangat besar atau sangat jauh sekali. Ya, itu adalah pelukisan bayangan pada cermin cekung jika benda terletak di titik F. Ya, kita akan coba simpulkan dari hasil pelukisan bayangan, di mana posisi benda, ruang bayang, dan sifat bayangannya. Untuk benda berada lebih dari M atau lebih dari pusat kelengkungan atau di ruang 3, maka bayangan terbentuk di ruang 2 dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan jika benda di antara titik F dan M atau di ruang 2, bayangan di ruang 3 dengan sifat bayangan nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian, jika benda di antara cermin dan F atau di ruang 1, maka terbentuk bayangan di ruang 4 dengan sifat maya tegak, diperbesar. Dan jika benda berada di pusat kelengkungan atau di M, maka bayangan terbentuk di M dengan sifat bayangan nyata, terbalik, sama besar. Dan yang terakhir, jika benda berada di titik fokus, maka bayangan terbentuk sangat jauh dengan sifat bayangan nyata, terbalik, sangat besar. Ya, ini adalah sifat bayangan yang dapat kita rangkum, di mana benda berada di posisi 3, ruang 3, ruang 2, ruang 1, di titik pusat kelengkungan atau di titik fokus. Dari sini ada yang menarik, yaitu jika kita jumlahkan ruang benda dengan ruang bayangan akan memiliki jumlah 5. Begitu juga ketika benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Di sini kita jumlahkan 5, di sini juga 5. Dan sifat nyata akan selalu berpasangan dengan terbalik. Di sini nyata terbalik, nyata terbalik, nyata terbalik, nyata terbalik, sedangkan maya akan selalu tegak. Kemudian jika kita perhatikan, jika ruang benda di 3 dan ruang bayangan 2, artinya nilai ruang bayangannya lebih kecil, maka menghasilkan sifat bayangannya diperkecil. Sedangkan jika ruang bayangan nilainya lebih besar, yaitu di sini ruang 3, sedangkan ruang bendanya di 2, maka menghasilkan sifat bayangan diperbesar. Begitu juga ketika benda di ruang 1 terbentuk bayangan di ruang 4, nilai ruang bayangan 4 ini lebih besar daripada 1, maka diperbesar. Yaitu sesuai dengan dalil Esbah. Mungkin sampai di sini saja untuk part 2. Nanti kita lanjutkan di part 3, perhitungan pada cermin cekung. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.